Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke, hari ini tanggal 4 Juli 2024 teman-teman ya. Hari ini adalah kali pertama asing net buy besar di saham ini. Baik, sebelum masuk materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwasanya saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Baik, kita lihat dulu ISG dulu teman-teman ya. Hari ini ISG-nya masih lanjut naik lagi, walaupun closingnya tidak sebagus kemarin ya. Per closing ini ISG-nya ditutup di separuh rentang pergerakan intraday hari ini. Resistan di 7265 hari ini udah disentuh ya teman-teman, sudah disentuh, namun demikian balik arah dan closing dari ISG adalah 0,34%, naik 24,134 poin. Oke, baik, kita lihat dulu saham penggerak indeks hari ini nggak banyak ya yang bergerak. Saham penggerak indeks brand bergerak tipis, AMMN tipis juga. Yang hari ini powerful sekali adalah BBRI ya. BBRI, namun banking yang lainnya tidak kompak karena BCA turun 1,75. Kemudian untuk BMRI-nya naik sedikit 0,4 dan untuk BBNI masih naik ya. Tapi yang sangat signifikan adalah BRI kenaikannya. Terus kemudian mover yang lain ada BRPT ya. Jadi beberapa dari saham yang saya bahas ini di awal ini adalah saham yang hari ini saya makan teman-teman ya. Baik, sekilas kita lihat dulu regional ya. Regionalnya sih Eropa oke, Asia oke, mix ya. Oke. Dan untuk Amerika tadi malam mix. Baik, nggak usah panjang lebar karena udah lama dan sebenarnya bahasan saya adalah terkait saham-saham yang kemarin sama juga. Secara umum sektor hari ini banyak hijau tapi hanya 1-2 sektor tertentu yang powerful naiknya seperti itu. Oke, langsung saja ya teman-teman, di bahasan kali ini BRI teman-teman. Ini adalah kali pertama saham BRI ini sudah mulai net buy dengan jumlah yang besar. Kita langsung lihat saja. Nah, ini BBRI hari ini sudah net buy lagi dan lebih besar dari net buy sebelumnya. Namun overall memang untuk BRI ini adalah masih didominasi net sell. Tapi setidaknya ini adalah merupakan kondisi bagus ya teman-teman. Jadi kalau mungkin teman-teman kemarin berani buy BRI ketika dia masih turun dan turun, mungkin tetap mengalami kerugian seperti loss seperti itu, walaupun mungkin teman-teman merealisasikan lossnya itu atau enggak seperti itu. Saya sendiri overall dari 6.000 BRI mungkin sudah trading sekitar 6 kali teman-teman ya. Jadi dari turunnya BRI dari 6.000 ya, setelah lebaran 6.000 turun. Ini saya udah mungkin 6 kali saya trading. Kalau dikatakan untung besar jelas enggak, karena trading saya adalah melawan arah. Jadi arah dari BRI adalah turun dan saya pikir berbalik arah dalam waktu yang cepat. Saya di sini entry, harus exit dengan profit ratusan ribu saja. Saya mencoba ambil lagi di daerah sini, di area hijau ini, dan saya harus cut loss karena cenderung turun. Saya beli lagi. Di sini harus keluar lagi dan sekitar 4.200 kalau nggak salah saya beli. Dan harus keluar lagi dan di sini saya trading buy. Dan hari ini saya juga masuk lagi teman-teman. Nah, kalau overall kalau kita lihat, kalau saya lihat di sini saya di area ini saya mengalami beberapa kali harus step out dulu, harus keluar dulu. Tapi kalau nggak keluar saya pasti menanggung kerugian yang besar. Ini saham bagus, cuman mungkin ketika dia sedang di sell dengan volume besar seperti ini tidak bijak kalau kita masuk ya. Kecuali teman-teman memang dananya banyak. Saya harus pilih-pilih, peluru saya terbatas, jadi masuknya harus tepat. Jadi dari sekitar 6 kali trade saya itu mungkin ada separuh profit dan separuh
loss tapi kecil karena saya segera keluar. Sedangkan untuk profitnya baru hari ini yang terasa besar sekali untuk BBRI karena saya day trade sekaligus hold ya. Jadi ketika dia masuk, saya di sini udah masuk sekali. Hari ini kok ada breakout, saya masuk lagi. Sekaligus juga day trade, tapi day trade-nya saya kosongin. Nah, kemarin saya sampaikan bahwa saham-saham terkait perbankan ini secara umum, overall ini masih pada ketemu resistan teman-teman ya. BRI kemarin ketemu resistan, tapi itu adalah cerita kemarin. Sedangkan cerita sekarang, BRI udah breakout ya. Sedangkan untuk yang lainnya, ya mungkin besok ya atau kapan, karena saat ini memang hari ini sudah naik tapi balik arah ya, ketemu resistan lagi. BMRI, BBCA malah retracement ya, malah mengalami koreksi. Kemudian BBNI ini juga masih ketemu resistan ya, saya tambahi BRIS ya. BRIS juga masih koreksi dan bentuknya adalah shooting star, artinya koreksinya mungkin masih akan berlanjut. Baik, kita lihat dulu untuk kondisi asing dari banking tadi, di mana yang pertama sudah saya bahas bahwa BRI asingnya masuk besar ya, sesuai judul asingnya masuk besar. Kemudian BBCA ini asingnya masih dominan tapi hari ini asingnya net sell. BMRI asingnya masih masuk ya teman-teman. Kemudian BBNI asingnya juga sebenarnya masih masuk tapi 2 hari ini asingnya jualan. Kemudian kita lihat BRIS yang mana kemarin untuk BRIS ini asingnya dominan masuk. Hari ini bentuknya adalah shooting star dan hari ini asingnya mulai jualan. Nah teman-teman mungkin bertanya, Pak saham apa yang saat ini Bapak Surya incer untuk banking? Jawabannya adalah BRI karena tertekannya dia adalah paling lama ya. Tertekannya paling lama. Nah seperti ini chartnya. Kenapa saya masih berani masuk hari ini? Breakout ya yang pertama, dan turunnya ini udah dalam banget, jadi saya rasa tidak ada atau kesempatannya untuk naik masih terbuka. Jadi ini bahasan adalah untuk BRI ya, kenapa kali ini asingnya net buy besar di saham ini dan membuat saya mau tidak mau harus masuk di saham ini. Oke baik, beberapa saham berikutnya mungkin sifatnya ini saham yang benar-benar saya fokus ya teman-teman. BRPT, di mana hari ini saya juga masih hold dan trading di saham ini. Jadi prinsipnya kalau saham itu masih bergerak bagus, saya akan masih bermain di saham tersebut ya, baik hold ya maupun trading ya. Hold untuk menjagain kalau dia breakout terus, dan trading untuk mengisi earning harian saya ya, seperti itu teman-teman. Jadi untuk BRPT masih menjadi andalan saya untuk saat ini. Ya kemarin memang enggak ya, tapi kalau sekarang memang pergerakannya bagus, jadi saya harus masuk di saham tersebut. Kenaikan beberapa hari ini didukung dengan volume dan asingnya juga sudah mulai keluar walaupun mulai masuk, walaupun hari ini asingnya enggak kelihatan net buy ya teman-teman. Jadi yang kedua adalah BRPT. Baik, kemudian beberapa saham yang teman-teman bisa perhatikan, ini Antam mencoba melewatin resistan, tapi hari ini rentang geraknya sempit banget ya teman-teman. Untuk Antam, coba kita lihat dulu asingnya di Antam ya. Asingnya 3 hari ini masih jualan. Oke, kemudian ada Medco, teman-teman. Medco sebenarnya dari kemarin udah saya incer ya ini. Tapi hari ini saya ada di beberapa saham jadi nggak sempat masuk ini. Untuk Medco hari ini bisa breakout resistan. Bisa breakout resistan. Resistan berikutnya ada di 1435 untuk Medco. Harga minyaknya juga pas tinggi, dan juga untuk Medco asingnya tebel hari ini masuk. Kemudian sekitar 3 video sebelumnya saya bahas Saratoga ya teman-teman. Jadi sekitar 3 video sebelumnya saya bahas Saratoga. Jadi ketika dia naik ini, baru kemudian terkoreksi 2 hari saja baru kemudian dia naik lagi. Jadi dia istilahnya retracement, koreksi hanya belum sampai di support kedua udah mulai lanjut lagi ya. Ini cukup menarik pergerakannya untuk Saratoga. Asingnya juga masuk ya di Saratoga.
Kemudian sebenarnya banyak juga pilihan saham-saham yang menarik, cuman beberapa pergerakannya agak-agak lambat ya. Seperti EMTK ada sinyal-sinyal bergerak dari supportnya, ini udah saya bahas sebelum-sebelumnya. Hari ini cukup signifikan, ada resistan nanti di 430 sampai 450-an. Ini saham sebenarnya pergerakannya cukup mudah terbaca, cuman memang agak slow gitu pergerakannya. Baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Tidak lama video ini hanyalah sebatas saham-saham yang saya pantau untuk saya tradingkan besok. Terima kasih teman-teman semuanya.